Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Setiawan, NPM 1901082001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tanaman dan nutrisi anorganik. Berikut penjelasannya. Tanaman adalah tumbuhan yang dipelihara dan dirawat pada suatu media untuk diambil manfaat atau dipanen ketika sudah sampai waktu tertentu. Apakah ada perbedaan tanaman dan tumbuhan? Pada hakikatnya, tanaman dan tumbuhan adalah sama. Namun, pengertian di antara keduanya dibedakan penggunaannya. Secara awam bahwa tanaman adalah tumbuhan yang sengaja ditanam, sedangkan tumbuhan yaitu tumbuh secara alami dari permukaan bumi. Klasifikasi dan jenis tanaman. Yang pertama ada pohon. Tanaman ini merupakan jenis yang mempunyai ukuran tinggi 4,5 meter dan memiliki batang, ranting, dan cabang. Pada sebagian orang memilih tanaman berbuah, dan sebagiannya lagi memilih tanaman yang hanya berbunga. Pada lahan yang tidak luas, tanaman berbunga lebih dapat menghidupkan suasana, seperti contoh tanaman bungur, sapu tangan, Stasia golden. Kemudian cara pengaplikasiannya dapat ditanam di pinggir teras. Dengan rambatan tanaman sirih gading akan membuat tampilan lebih menarik. Semak tinggi. Tanaman ini merupakan jenis tanaman yang memiliki ketinggian antara 1 meter hingga 2 meter, contohnya melati, mawar, dan kemuning. Kemudian ada semak rendah. Merupakan tanaman yang memiliki ketinggian antara 30 cm sampai dengan 1 meter. Tanaman hias merupakan jenis kelompok tanaman ini, contohnya soka, tapak darah, dan kuping gajah. Yang selanjutnya ada ground cover. Merupakan tanaman yang pertumbuhannya tinggi, maksimalnya 30 cm. Biasanya tanaman ini dijadikan pembatas atau border suatu taman. Contoh dari jenis tanaman ini diantara tanaman kacang-kacangan, rumput kucai, dan soka pendek. Kemudian ada rumput. Rumput merupakan tanaman yang terhampar dalam suatu luasan tanah yang sangat mudah tumbuh sekaligus ringan perawatannya adalah rumput gajah. Jenis rumput yang lainnya lebih halus daunnya yang menyerupai jarum adalah rumput peking serta rumput manila. Kemudian manfaat tanaman. Tanaman dapat dipelajari sebagai objek dari sebuah cabang ilmu pengetahuan disebut botani atau etobotani. Tanaman ini selain berfungsi sebagai penyedia oksigen dan paru-paru di dunia, juga memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup lainnya, yaitu pertama sebagai makanan. Tanaman pada saat ini menjadi salah satu penyedia bahan makanan bagi manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung tanaman ini banyak menyediakan bahan makanan pokok seperti gandum, beras, dan jagung serta berbagai jenis sayuran dan buah-buahan yang penting untuk nutrisi manusia serta budidaya lainnya seperti kopi, teh, gula, dan lain-lain. Selain itu tanaman juga sebagai bahan olahan untuk produk lain seperti mentega, minyak goreng, serta yang lainnya. Tanaman ini pun menjadi bahan makanan hewan yang juga menjadi makanan pokok manusia. Sebagai produk yang bukan makanan, tanaman bisa menghasilkan kayu yang berguna bagi bangunan, alat rumah tangga, dan sebagainya, juga sebagai bahan pembuat kain. Hasil tanaman ini dari zaman purba juga sangat bermanfaat untuk bahan bakar, yaitu batu bara. Untuk dunia kedokteran, tanaman juga menghasilkan obat herbal dan produk herbal non-kimiai seperti ginseng, temulawak, kunyit yang digunakan untuk pengobatan tradisional. Tanaman juga menjadi bahan utama kebutuhan rumah tangga dan kecantikan serta menjadi bahan pembuatan karet, plastik, permen, karet, dan bahan kimia organik yang digunakan untuk ilmu pengetahuan dan percobaan-percobaan. Sebagai perindah ruangan, banyak sekali jenis tanaman yang beredar di luar hanya sebagai tanaman hias. Tanaman ini dipelihara oleh berbagai pecinta tanaman, baik untuk sekedar menghiasi dan memperindah tanaman tinggal mereka, ataupun untuk meneduhkan lingkungan, mendinginkan temperatur, mengurangi hembusan angin, mengurangi kebisingan, menambah filtrisasi, dan melindungi tanah dari erosi. Kemudian sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Tanaman juga sebagai pendukung ilmu pengetahuan, dunia kedokteran, dan berbagai kebudayaan dunia. Seperti kita tahu bahwa para ahli arkeolog dapat mengidentifikasi berapa usia fosil dan dunia kedokteran tertolong dengan ditemukannya obat herbal dan kimia.
Tanaman juga banyak dipakai sebagai lambang ke beberapa negara dan kelompok-kelompok tertentu di dunia. Kemudian macam media tanam. Yang pertama ada arang. Arang bisa berasal dari kayu atau batok kelapa. Media tanam ini sangat cocok digunakan untuk tanaman anggrek di daerah dengan kelembapan tinggi. Hal itu dikarenakan arang kurang mampu mengikat air dalam jumlah banyak. Keunikan dari media jenis arang adalah sifatnya yang buffer. Dengan demikian, jika terjadi kekeliruan dalam pemberian unsur hara yang terkandung di dalam pupuk, bisa segera dinetralisir dan diadaptasikan. Selain itu, bahan media ini juga tidak mudah lapuk sehingga sulit ditumbuhi jamur atau cendawan yang dapat merugikan tanaman. Namun media arang cenderung miskin akan unsur hara. Oleh karenanya, ke dalam media tanaman ini perlu disuplai unsur hara berupa aplikasi pemupukan. Yang selanjutnya ada kompos. Kompos merupakan media tanam organik yang bahan dasarnya berasal dari proses fermentasi tanaman atau limbah organik seperti jerami, sekam, daun, rumput, dan sampah kota. Kelebihan dari penggunaan kompos sebagai media tanam adalah sifatnya yang mampu mengembalikan kesuburan tanah melalui perbaikan sifat-sifat tanah, baik fisik, kimiawi, maupun biologis. Selain itu, kompos juga memiliki fasilitator dalam penyerapan unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kandungan bahan organik yang tinggi dalam kompos sangat penting untuk memperbaiki kondisi tanah. Yang selanjutnya adalah nutrisi anorganik. Nutrisi adalah material yang ditambahkan pada tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu bereproduksi dengan baik. Secara umum, tumbuhan hanya menyerap nutrisi yang diperlukan jika terdapat dalam bentuk senyawa kimia yang mudah terlarut. Nutrisi organik hanya dilepaskan ke tanah melalui pelapukan yang dapat memakan waktu lama. Sedangkan nutrisi anorganik langsung terlarut ke tanah dan diserap tumbuhan tanpa memerlukan proses pelapukan. Nutrisi anorganik digunakan di semua jenis tanaman pertanian dengan jumlah pemberian bergantung pada jenis tanaman dan tingkat kesuburan tanah saat ini. Misal tanaman pertanian jenis legum tidak membutuhkan pupuk nitrogen anorganik sebanyak tanaman lain karena mampu mengikat nitrogen. Namun, penerapan nutrisi anorganik berlebihan mampu menyebabkan peningkatan keasaman tanah karena mineral yang tidak dimanfaatkan mampu bereaksi dengan air yang ada di tanah membentuk senyawa asam. Untuk mencegah hal ini, status nutrisi dari tanaman dan tanah perlu dinilai sebelum penerapan nutrisi anorganik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.